Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai lagi kajian kita. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti kajian ini. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan berbicara tentang Yesus, Alfa dan Omega. Ini begini. Yesus, ya, Alfa dan Omega. Ya. Yesus, Alfa dan Omega. Banyak teman-teman yang sudah terjerat oleh dogma Yesus 100% Allah, 100% manusia. Maka argumentasi teman-teman itu untuk mengatakan bahwa Yesus itu Allah, mereka mengutip kitab Wahyu, yaitu kitab Wahyu, ya. Kitab Wahyu itu kitabnya 22, ya. Nomornya 13. Tuh, ya. Atau aku geser ke sini karena aku nanti akan menjelaskan Alfa Omega dulu. Kitab Wahyu, ya. Kitabnya 22, nomor ayatnya 3. 13. Ini, ya. Karena di sini dinyatakan sebagai berikut. Di sini dinyatakan begini. Supaya lebih lengkap dari nomor 12-nya aku baca, ya. Sesungguhnya aku, yaitu Yesus, datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan setiap orang menurut perbuatannya. Nah, ini ada yang menarik juga di surat nomor 12 ini, tapi itu kita abaikan dulu, tidak kita diskusikan nanti lain waktu, ya. Kenapa? Di sini dikatakan membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Nah, ini logik. Jadi setiap perbuatan orang itu akan kembali kepada dirinya. Baik itu baik akan memetik kebaikan, apa itu buruk akan memetik keburukan. Nggak ada orang yang berbuat kebaikan orang lain yang dihukum tuh nggak ada. Ini yang yang namanya dosa waris yang dibikin Paulus itu nggak ono gitu loh. Karena itu melanggar hukum positif, melanggar logika, melanggar Alkitab juga. Alkitab bilang begitu kok. Ya, membalaskan setiap orang menurut perbuatannya. Kalau dia perbuatannya baik, ya dia dibalas baik. Perbuatannya buruk, ya dibalas buruk. Masa orang yang berbuat buruk dia yang dihukum, kan ya enggak. Tapi itu nantilah kita bypass dulu, ya. Banyak memang permasalahan-permasalahan yang harus kita diskusikan di sini. Sekarang aku menuju di surat 13 ini. Begini katanya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Ya. Itu kata-kata Yesus. Aku adalah Alfa Omega, ya. Yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang terakhir. Ini sepertinya penerjemahannya ini hanya penekanan saja ini. Sebetulnya seharusnya aku adalah Alfa dan Omega gitu.
Terus diperjelas lagi yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir gitu ya. Kalau di Al-Qur'an itu Allah itu wal awalu wal akhiru. Dialah yang awal, dialah yang akhir gitu. Alfa Omega. Ini juga terjemahan sudah. Terjemahan apa? Yunani. Huruf pertama Yunani itu alfa, huruf terakhir itu omega. Gitu loh. Ini terjemahan. Nggak ada firman ngomong aku udah alfa omega. Orang Yesus nggak pernah pakai. Masa orangnya Yesus itu orang Ibrani ngomongnya pakai bahasa Yunani kan ya. Nggak mungkin lah. Ya. Yang menarik itu begini. Huruf pertama Yunani alfa. Huruf pertama Latin itu A. Huruf pertama Ibrani itu Alef. Alef gitu ya. Tulisannya mungkin salah aku ya. Alef gitu ya. Huruf pertama Arabian itu Ibraniun ya. Alif. Pertanyaannya, kenapa kok bisa AA semua? Kok alfa, kok A, kok alef, kok alif? Kenapa? Kenapa kok nggak di sini beta misalkan yang pertama? Atau kok nggak teta misalkan? Kok ini kok seragam ya? Apa ini janjian? Kan enggak. Terus ini yang mana? Niru yang mana? Ini kan menarik. Disinilah bahwa Allah itu ketika dia mau memberikan firman, dia sudah memberikan bahasanya ini loh. Huruf-huruf nanti untuk menuliskan bahasanya itu ini gitu. Kalau kita, aku kan sudah bilang, kita tahu bahasa dari orang tua. Orang tua kita dari orang tua kita. Orang tua kita dari orang tua kita. Kalau ditarik terus nanti ke Adam, Adam tahu bahasa dari mana? Dari Allah. Bahasa itu lisanul, ucapan. Kalau tulisan itu huruf-huruf. Dari siapa? Dari Allah juga. Ketika di surat Al-Baqarah yang aku jelaskan dahulu bahwa Allah mengajarkan ilmu pengetahuan kepada Adam. Yang oleh Depak itu diterjemahkan nama-nama, bukan. Asma itu ilmu pengetahuan, bukan nama-nama. Oh, ini roti, ini pisang goreng, bukan begitu. Dan itu ada kulu, semuanya, semua ilmu diberikan kepada Adam untuk bekal membangun kehidupan gitu. Jadi, kalau ini kan bukan bangsa yang menerima wahyu ini. Ini Romawi. Kalau ini Yunani. Ini bukan bangsa yang menerima wahyu ini. Bangsa penerima wahyu itu ini. Israel dan Arab. Jadi, tidak mungkin ini meniru ini, itu tidak mungkin. Yang mungkin itu adalah ini meniru ini. Nah, begitu loh. Ya. Nah, kemudian ini alef, alif, yang benar mana? Nah, ini diskusinya panjang ini. Apakah alif dulu ataukah alif dulu? Di sini yang jelas ini sama-sama bangsa yang menerima wahyu. Tuh. Apakah alif menjadi alif ataukah alif menjadi alif? Kita itu perlu diskusi panjang. Tapi setidaknya di sini kita bisa menelisik bahwa kita tahu huruf dan kita tahu bahasa. Karena bahasa itu adalah bunyi daripada kata-kata, sedangkan huruf adalah gambaran dari kata-kata. Itu asal muasal kalau diurut ya Allah yang ngajarkan kita lewat Kanjeng Nabi Adam. Baru nanti ada bahasa budaya, itu mengambil dari bahasa firman. Begitu juga huruf-huruf budaya itu awalnya mengambil dari huruf-huruf firman. Gitu ya. Oke, itu hanya intermezzo aja. Tetapi menarik. Alfa, A, alef, alif. Nah, seperti abjad itu.
Itu kalau ditarik ke Arabian itu abjadun. Gitu. Itu disebut abjad. Cuma kan orang-orang nggak tahu, dikirain abjad itu dari Romawi, dari Yunani. Bukan. Itu meniru dari bahasa-bahasa firman, huruf firman, ya. Oke. Ini panjang ini untuk diskusi ini. Kita perlu sumber yang banyak, perlu referensi yang banyak gitu. Oke, aku mau menjelaskan ini dulu. Alfa omega. Alfa dan omega. Itu kalau ini huruf pertama, ini huruf terakhir, artinya yang awal dan yang akhir ya. Atau kalau Al-Quran mengatakan wal awalu wal akhiru. Ini awal, ini akhir. Ya, kita sedikit belajar dengan teori ruang dan waktu. Teori fisika itu begini, bahwa semua yang ada di dunia ini terikat oleh ruang dan waktu. Jadi kita ini terikat. Seperti aku di ruang ini, ketika aku mau beralih katakanlah ke Surabaya, ruang Surabaya, aku perlu waktu. Itu contoh kecilnya ya. Nah, terus kenapa semua yang ada di dunia ini ya terikat oleh ruang dan waktu? Karena kita bukan wal awalu dan kita bukan wal akhiru. Gitu loh. Kita dari yang awalnya tidak ada menjadi ada dan akhirnya tidak ada lagi. Nah, yang wal awalu wal akhiru itu Allah. Allah. Ya. Allah. Ini dia wal awalu wal akhiru. Makanya kenapa Allah itu maha tahu ya? Karena Allah itu dialah yang awal, ketika semua itu belum ada, dia sudah ada, dan dialah yang akhir, ketika semua tidak ada, dia tetap ada. Jadi dia yang selalu ada. Itu loh. Dia yang selalu ada. Dia yang selalu ada. Ketika semua ini belum ada, dia sudah ada. Nanti ketika semua ini eskatologi sudah hancur, sudah tidak ada, dia tetap ada. Maka dia berputar. Karena dia wal awalu dan akhiru, jadi dia tidak terikat ruang dan waktu, tetapi dia mengikat ruang dan waktu. Karena dia mengikat ruang dan waktu, dia maha hadir. Makanya kalau Allah bilang, aku tidak jauh dari urat lehermu. Gitu. Nah, sekarang ada berapa urat leher populasi manusia di planet bumi inilah. Gitu. Terus apakah Allahnya menjadi banyak begitu? Kan ya enggak. Ya Allah tetap satu. Bagaimana satu dia bisa hadir kemana-mana? Ya karena Allah maha hadir ini. Alfa Omega ini. Ya. Jadi Alfa dan Omega itu karakter yang bisa kita gunakan untuk menjadi petunjuk. Oh, dia itu Allah. Yang maha kuasa. Yang maha agung. Gitu. Dan karena dia awal dan akhir, dia menjadi tunggal. Nggak mungkin dia menjadi jamak. Ya. Dari sini aja sebetulnya sudah nampak kalau Allah itu tunggal gitu loh. Jadi gimana kok bisa dicekoki sama dogmatri tunggal lah. Dari sini sudah nampak bahwa Allah itu tunggal. Gitu. Ya. Oke, yang jadi masalah itu begini. Kita sudah tahu bahwa Alfa Omega itu adalah nama, gelar Allah. Gitu loh. Itu gelar Allah itu Alfa Omega. Tiba-tiba di surat Wahyu 2233 ya. Ini aku hapus ya. Hapus. Yesus itu
bergelar Alfa Omega. Gimana ini? Itu loh ya. Supaya clear aku baca lagi ya. Ini begini surat nomor 13 ya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Nih. Ya, kalau kamu buka Wahyu, kitab Wahyu paling belakang sudut mana ini? Sudut, aku madep sana, sudut kiri paling bawah. Ya. Akunya itu Yesus. Perikopnya ini eskatologi ini, kedatangan Tuhan Yesus. Ya. Dia dikatakan sebagai, bukan dia dikatakan, dia mengklaim dirinya. Aku, Yesus, adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Artinya, nama yang itu hanya milik Allah, bagaimana bisa disandang oleh Yesus? Yesus sendiri mengklaim bahwa aku adalah Alfa dan Omega. Coba. Gimana coba? Berarti, nah ini teman-teman Kristen yang sudah mabuk dogma, yang bagaimanapun Yesus itu harus dipaksa jadi Allah gitu. Mereka memegang ini sebagai argumentasi bahwa Yesus itu Allah gitu loh. Tapi kan itu kan argumentasi yang ditarik dari sebuah asumsi yang dibangun dari ayat ini. Yesus nggak ngomong aku Allah. Mbok cari sampai mampus, nggak ada Yesus mengaku atau diakui sebagai Allah. Ini kitabnya. Nggak ada. Jadi kalau Yesus ngomong aku adalah Alpha Omega, yes, I know, I agree. I believe it. Yesus adalah Alpha dan Omega. Tapi Yesus tidak mengatakan bahwa aku adalah Allah. Yang dikatakan bahwa aku Alpha Omega. Yang jadi masalah karena kelompok-kelompok yang sudah terbius oleh dogma dominatur, ayat ini dipegang teguh sampai mampus tanpa melihat ayat-ayat lain mengatakan bahwa Yesus itu Allah, karena Alpha Omega itu pakaiannya Allah. Gitu loh. Jadi minum dulu aku. Bismillah. Jadi apologetik yang mau dibangun tuh begitu. Padahal kalau mereka mau jujur, kan aku bilang taat kepada kitab suci. Aku pun akan taat sama ini. Tapi kalian taat nggak terhadap kitab suci yang lain? Terhadap Yohanes 13:13 coba. Terhadap Korintus 8 ayat 6 coba. Taat nggak? Jelas kok bahwa satu Allah, bukan Tritunggal Allah. Jelas kok satu-satunya. Kalau sudah satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus adalah yang telah kau utus, satu-satunya itu masih ada lagi. Kemampuan bahasamu itu seperti apa sih? Kok nggak bisa memahami kata satu-satunya Allah yang benar? Kau baca, ya? Ini tak bantu baca. Kalau kamu nggak ngerti, tak bukakan kitabnya. Mungkin kamu males baca kitab. Kalau males ya jadi pendengar aja, nggak usah nyanggah-nyanggah, jadi gobloknya supaya nggak nampak gitu loh maksudku, ya. Yohanes aku cari sini. Jadi kan jadi lucu gitu loh kalau nggak ngerti. Yang penting asal ngoceh aja gitu. Argumentasi Alkitabnya nol, ya jadi bahan ketawaan gitu. Kan kasihan kamu. 17 sebentar, 17. Nih ya, aku bacakan di sini. Aku kurang nampak ini tulisannya ya. 2 ayat 3 ini ya. 17 ayat 3 ya. Aku bacakan kalau kamu males baca. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Kurang mantep ya apa narasinya ini dengan diksi satu-satunya, ya. Kalau ini satu-satunya gelas dari bambu yang dikirim oleh sahabatku Yudi dari Surabaya, aku punya gelas bambu lagi nggak? Coba
otaknya itu sedikit dibuka, sedikit aja, nggak usah banyak-banyak, sedikit aja. Coba kamu belajar bahasa Indonesia dulu. Ini satu-satunya gelas bambu yang aku punya. Aku punya gelas bambu lain nggak? Aku cangkir lah ini ya, bukan gelas ya, atau cangkir atau alat minum gitu aja. Yang dari bambu satu-satunya ini. Aku punya alat minum lainnya nggak yang dari bambu? Sulit kamu memahami bahasa itu. Kalau sulit ya kamu belajar bahasa dulu. Ya. Karena kita belajar firman ini nggak main-main. Lihat, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan dibagi lagi job deskripsinya menjadi jelas. Dan yang mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi Yesus Kristus itu utusan, bukan Allah. Kamu utusan Allah dijadikan Allah. Repot. Anak Allah dijadikan Allah. Jadi blow on-nya itu dikurangi gitu loh. Repot. Ya. Repot. Sekarang kita kembali ke sini. Di sini dinyatakan bahwa nama Alfa Omega itu dipakai Yesus. Lalu apakah bisa kita tarik sebuah asumsi bahwa Yesus itu Allah? Padahal di Yohanes 17:3 tadi sudah jelas, satu-satunya Allah yang benar. Dan Yesus bukan Allah, Yesus dinyatakan sebagai utusan. Artinya, kalau ini dikatakan bahwa Yesus ada Allah, bahwa wahyu ini akan bertabrakan dengan Yohanes 17:3 tadi itu. Kan di situ analisa kritik teksnya. Lalu bagaimana kita bisa menerima wahyu ini tanpa bertentangan dengan bahwa Allah itu tunggal seperti yang disampaikan oleh Yahudi ya, lewat Kanjeng Nabi Musa, Nasrani lewat Kanjeng Nabi Isa. Ini semua menyampaikan Allah yang tunggal. Begitu juga nanti Kanjeng Nabi Muhammad. Yang aneh itu kan kalian yang percaya dogma ada manusia seperti stop kontak AC/DC gitu. 100% Allah, 100% manusia. Kapan perlu jadi Allah, dialahkan. Kapan perlu jadi manusia, dimanusiakan. Karena nggak taat sama Alkitab. Tuh, supaya kalian tahu. Terus di mana? Di mana ini permasalahannya? Di mana jalan keluarnya? Nah, untuk tahu jalan keluarnya, kalian buka ya di Yohanes 17 ya. Itu pasalnya 11 sampai 12. Jadi Yohanes Wahyu 13 22-13 ini ya dipahami berdasarkan informasi yang sudah kita terima dari Yohanes 17, 11, 12. Kenapa di sini kok Alfa Omega namanya Allah itu dipakai Yesus? Apakah Yesus itu Allah? Yang jelas Yesus tidak mengatakan dia Allah, dia tidak mengaku Allah. Dia mengaku Alfa dan Omega. Mengaku dengan gelar Allah. Kenapa nama gelar ini kok bisa dipakai oleh Yesus? Apakah Yesus Allah? Kita lihat jawabannya di Yohanes 11, 12. Itu loh. Ya, buka Bibelmu. Oke, ya. Ini panjang ya. Nanti kamu bisa baca sendiri. Yohanes 17, 11, 12 ya. Aku bidik supaya efektif waktunya, aku bidik yang aku perlukan saja ya. Oke, di sini. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu. Ya, di sini aku catat ya. Bentar ya. Yaitu namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, yang telah engkau berikan. Nih, tak bikin huruf gede nih. Berikan kepadaku.
Nih. Ya, supaya kamu tahu. Kepadaku. Kepadaku. Ya. Di surat itu di surat 11, di surat 12-nya ya. Di surat ya benar 12, tadi 11. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Sama dengan ini, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Ini inti ya di surat. Sebentar, aku minum lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Habis deh. Intinya di surat 11, surat 12 yang aku bidik itu ini, kalimat ini. Supaya kalian ngerti. Ya. Nih. Ya, surat 11 juga ini intinya. Surat 12 juga ini intinya. Apa intinya? Yaitu namamu Allah yang telah engkau Allah berikan kepadaku Yesus. Jadi kenapa Yesus berani memakai gelar Alfa Omega, namanya Allah itu? Karena sudah diberikan. Gitu loh. Karena Allah sendiri yang berikan. Kalau Allah nggak berikan, mana berani Yesus pakai gelar Alfa Omega? Jadi Alfa Omega itu nama yang diberikan Allah kepada kekasih yang dimuliakannya, yang disayanginya, utusannya, yang taat, yang patuh, yang kita juga sebagai umat Islam menghormatinya, yaitu Yesus Kristus atau yang kami bilang Kanjeng Nabi Isa. Karena ketaatannya, karena kemuliaannya, maka nama itu, namamu ya, yaitu namamu sama Allah itu yang telah engkau diberikan kepadaku. Kenapa? Karena ini kekasih Allah, utusan. Di Yohanes 17 tadi kan 17:3 tadi kan jelas. Utusan Allah. Gak mungkin Alfa Omega itu diberikan kepada bajingan yang disalib berdua sama Yesus kemarin. Tidak mungkin, karena itu bukan utusan Allah. Jadi ini apa? Gelar kehormatan yang diberikan Allah. Tapi dia bukan Allah. Kan dia nggak ngaku bahwa Yesus kan nggak bilang bahwa aku adalah Allah. Tidak. Yang Yesus bilang di kitab Wahyu, aku adalah Alfa dan Omega. Jelas di sini. Jadi kalau ngaji itu begitu ya. Jangan males-males baca Bible. Supaya kamu tidak dibodohi orang. Orang di dogma itu ada dua kemungkinan. Dia penipu atau dia tertipu. Itu aja. Pegang kata-kataku. Kalau seseorang ya memegang dogma itu ada dua kemungkinan. Dia menipu atau dia tertipu. Itu aja. Itu yang pertama. Yang kedua, dogma apa? Dogma suatu pernyataan yang diimani di mana pernyataan itu tidak didukung oleh Alkitab. Ya. Paling banter dia asumsi. Masalah asumsi, orang berasumsi, kita juga bisa berasumsi. Apa sulatnya berasumsi? Oke, aku sudah jelaskan tentang Alfa dan Omega. Yang intinya Alfa dan Omega itu tidak menunjukkan bahwa Yesus itu Allah, tetapi itu adalah nama gelar yang diberikan oleh yang punya nama yaitu Allah Bapa kepada utusan yang dikasihinya, utusan yang disayanginya, utusan yang dimuliakannya. Itulah yang bernama Yesus Kristus atau yang dalam Islam dikenal oleh Kanjeng Nabi Isa, dimanapun kami umat Islam sangat menghormati beliau sebagai Nabi. Itu penjelasan dari aku, semoga mencerahkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.